Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, ketemu lagi dengan Bu Yus. Kalau kemarin kita membahas tentang monohibrid, kali ini kita membahas hukum pewarisan sifat yang kedua di hibrid. Oke anak-anak, mari kita lihat di halaman 138 ya. Dihibrid ini adalah persilangan dengan dua sifat beda. Mendel melakukan persilangan dua sifat beda ini pada kacang kapri yang bulat kuning. Jadi berbiji bulat warnanya kuning, disilangkan dengan kacang kapri yang keriput berbiji keriput warnanya hijau. Bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Nah, seperti apa Bu? Untuk yang bulat kuning genotifnya karena dia dominan B besar, B besar, K besar, K besar. Dan yang keriput hijau karena dia resesif, dia B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, kita lihat di sini yang bawah, genotif homozigot dominan misalnya B besar, B besar, K besar, K besar. Gen B besar ini pengode biji bulat, dan K besar ini pengode warna kuning. Jadi di sini B besar, B besar, K besar, K besar. Jenis gametnya berapa Bu? Ini kita lihat. Jadi dipasangkan saja B besar, K besar. Nomor 1. Nomor 2 B besar, K besar yang bawah. Nomor 2. Nomor 3 B besar yang kedua sama K besar 3. Yang keempat B besar, K besar yang keempat. Jadi semua gametnya karena dia homozigot dominan, hurufnya sama semua. Meskipun ada 4 gamet yang sama, dituliskannya B besar, K besar. Nah, untuk yang homozigot resesif, tinggal hurufnya kecil, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Sama. Nomor 1, B kecil yang atas sama K kecil yang nomor 3. Terus yang kedua, B kecil sama K kecil yang bawah. Yang ketiga, B kecil yang nomor 2 dengan K kecil. Dan yang keempat, B kecil dengan K kecil yang bawah. Gametnya itu 4 gamet dengan genotif B kecil, K kecil. Kalau yang homozigot salah. Kalau yang heterozigot, ini tadi yang homozigot dominan sama homozigot resesif. Ini yang ketiga. Yang ketiga homozigot. Yang ketiga heterozigot. Genotif heterozigot itu ada huruf kecilnya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kalau tadi homozigot dominan itu hurufnya besar semua. Yang kedua homozigot resesif kecil semua. Kalau yang heterozigot itu besar kecil, besar kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Jadi B ini pengode bulat. Kalau yang kecil pengode keriput. K besar pengode kuning, K kecil pengode hijau. Langsung kita lakukan ini ya, gabungkan B besar gabungkan sama K besar. B besar gabungkan sama K kecil bawah. Terus B kecil gabungkan sama K besar. B kecil sama K kecil. Jadi pada heterozigot ada 4 gamet dengan genotif B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Nah, itu untuk gametnya. Berdasarkan hukum segregasi, setiap variasi gen tadi akan berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet, sel sperma dan sel ovum. Nah, dalam hal ini induk parental yang memiliki genotif B besar, B besar, K besar, K besar
dan B kecil, K kecil akan terbentuk pasangan gamet B besar, K besar yang resesif B kecil, K kecil. Inilah yang nanti jadi induk pada persilangan pertama. Hasilnya itu menjadi heterozigot yang akan menjadi induk pada persilangan yang kedua. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, di sini kita perhatikan mulai dari yang atas, parental pertamanya, induk pertamanya, bulat kuning homozigot dominan. B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan homozigot resesif B kecil, K kecil. Fenotif itu yang bisa diamati ya. Bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau, menghasilkan gamet B besar, K besar yang resesif B kecil, K kecil. Ini digabungkan menghasilkan anakan pertama atau filial 1 heterozigot, tetapi fenotipnya tetap dominan. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dia fenotipnya bulat kuning. Filial yang pertama inilah yang jadi induk untuk persilangan yang kedua, parental kedua. Jadi parental yang kedua ini warnanya fenotipnya tetap dominan, bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning, tetapi genotipnya heterozigot. B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini dalam tabel yang ada di sini dibuat tabel persilangan. Yang ke kanan sama ke bawah itu adalah gametnya. Jadi tadi gamet heterozigot itu ada 4. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang ke bawah juga sama. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Oke anak-anak, sekarang masukkan saja ke dalam tabel persilangannya. Anak-anak tinggal melihat ke atas dan ke samping kiri ya. Coba kita anggap saja itu nomor 1 sampai 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah, kita tuliskan itu dan kita silangkan. Nomor 1, kita lihat ke atas ada B besar, K besar, sampingnya ada B besar, K besar. Berarti jadinya B besar, B besar, K besar, K besar. Fenotipnya bulat kuning. Yang kedua, lihat ke atas B besar, B kecil, K besar. Yang samping B besar, K besar. Karena ada huruf B besar dan B kecil, nulisnya besar dulu. Jadi yang nomor 2, B besar, B kecil, K besar, K besar. Fenotipnya juga sama bulat kuning. Yang nomor 3, ada B besar, K kecil, lihat ke atas. Ke sampingnya B besar, K besar. Jadi B besar, B besar, K besar, K kecil. Terus yang nomor 4, di atasnya ada B kecil, K kecil. Di samping B besar, K besar. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dia heterozigot di nomor 4. Karena ada yang besar-besar, dia juga fenotip dominan, bulat kuning. Kita lihat yang nomor 5, lihat ke atas lagi, ada B besar, K besar, ke samping ada B-nya kecil, K-nya besar. Tulis saja B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini bulat kuning. Berikutnya ada B kecil, B kecil, karena atas ini kecil, samping juga kecil. Terus K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K besar. Kita sudah dapat fenotip yang berbeda. Karena ada huruf B kecil, B kecil, itu adalah keriput, warnanya kuning.
Dan yang berikutnya ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Melihat gamet yang atas dan samping, ini juga heterozigot. Terus yang berikutnya ada B kecil, K-nya besar dan K kecil. Ada keriput lagi. Terus yang nomor 9, B besar, K besar dan K kecil. Bulat kuning juga. Terus sampingnya lagi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Heterozigot lagi. Nah ini kita sudah ketemu fenotip hijau. Jadi lihat ke atas ada K kecil, lihat ke samping ada K kecil. Ini yang menyebabkan warnanya beda, karena K kecil itu pengode warna hijau. Melihat gambar yang ada di situ, ini kalau anak melihat nomor 4, 7, 10 dan 13 ya, diagonal ini itu semua genotifnya B besar, B kecil, K besar, K kecil, itu heterozigot. Nah yang paling pojok sini ada kecil semua hurufnya. Kalau anak ngelihat gamet di atas B kecil, K kecil, ngelihat di samping B kecil, K kecil, maka persilangannya menghasilkan B kecil, K kecil, K kecil. Ini adalah fenotip keriput hijau. Jadi anak-anak kalau melihat di tabel ini, yang homozigot dominan ada di nomor 1 pojok sini, homozigot resesif ada di nomor 16 pojok juga. Terus fenotip yang keriput kuning ada di nomor 6, 8, dan 15. Kalau yang hijau keriput bulat hijau ada di nomor berapa ini ya? 8, 9, 11, 12, dan 15 ya. Ini di sini ujung. Anak-anak bisa melihat warnanya. Jadi hasil persilangan kedua itu menghasilkan filial 2, bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 2, keriput kuningnya, bulat kuningnya 9, bulat hijaunya 3, keriput kuningnya 3, dan keriput hijaunya 1. 9, 3, 3, 1 ya. Nah itu dengan genotif yang berbeda-beda. Kalau ada genotif huruf B besar itu mengode biji bulat, K besar itu mengode warna kuning ya. Jadi biji bulat warna kuning itu ada 9 dengan genotif yang beda-beda. Ada yang B besar, K besar, K besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar. Juga ada yang B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang B besar, B kecil, K besar, K kecil ini disebut heterozigot. Ada di diagonal ini 4, 7, 10, dan 13 ya. Anak-anak sekarang dilihat di halaman 141 itu, jadi perbandingan fenotip. Di anak-anak kalau nanti dapat soal, kacang kapri disilangkan dari yang berbiji bulat dan berwarna kuning disilangkan dengan berbiji keriput warna hijau, berarti fenotipnya bulat kuning keriput hijau, akan menghasilkan perbandingan fenotip bulat kuning keriput kuning, bulat hijau keriput hijau dengan perbandingan 9, 3, 3, 1. Jadi yang dominannya itu 9, bulat kuning. Menghafalnya dominan-dominan. Terus keriput kuning, resesifnya sama dominan 3. Bulat hijau campuran, dominan resesif 3. Dan yang kecil resesifnya keriput hijau cuma 1.
9331. Nah, itu ya. Jika induk memiliki gen B besar B kecil K besar K kecil, maka gen B besar dan gen B kecil, gen K besar dan gen K kecil itu akan memisah dulu. Memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk itu memiliki susunan. Karena tadi awal memisah kemudian bergabung membentuk susunan tadi di heterosigot. Ada gamet B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Ada 4 gamet. Ini disebut dengan hukum 2 Mendel atau hukum penggabungan bebas. Kalau yang hukum 1 Mendel segregasi pemisahan bebas, yang 2 Mendel hukum penggabungan bebas. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami untuk persilangan dihibrid atau 2 sifat beda. 9331. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.